Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu untuk di sepanjang bulan Juli 2024 ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai Mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai Virgo, situasi kamu dengan pasangan asmaramu. Oke Virgo, jadi kalau Mari lihat begini ya, mungkin ini tuh ya hubungan sebatas pacar-pacaran aja ya, cinta-cintaan aja, layaknya cinta-cinta monyet lah, walaupun mungkin usia kalian udah nggak cocok lagi nih kalau dibilang bahwa ini tuh cinta-cinta monyet gitu. Tetapi kalau Mari lihat gitu, memang kayak yang hampir-hampir tidak begitu kelihatan keseriusan dalam relationship ini. Nah, gitu ya. Belum berani di sini untuk melangkah lebih jauh lagi dalam hubungan, atau memang gambarannya tuh aku nggak mau gitu, karena butuhnya di situ tuh hanya mengisi aja hidup yang sebenarnya tuh sudah rame gitu ya. Mari lihat kalian berdua ini tuh bukan orang yang kosong melompong hidupnya, rame, seru hidupnya kalian berdua ini, menyenangkan sesungguhnya. Nah jadi dalam interaksinya kalian berdua ini ibaratnya semakin menambahkan rasa gembira dalam hidup gitu ya. Jadi di sini tuh masih kayak ngelihat satu sama lain itu tuh asing, tetapi cukup menyenangkan untuk dijalani relationship ini gitu ya. Jadi ini tuh belum ada bonding secara emosionalnya, saya rasa belum ada, hanya happy, senang, gembira, hanya begitu aja nih. Kalau untuk ceritanya happy, bahagia itu kan kondisi batin ya. Saya rasa di situ tuh ya masih belum, buktinya hubungan ini tuh belum juga nih digarap gitu ya. Jadi ini tuh kayak colek-colekan nggak jelas gitu ya. Obrolannya pun obrolan yang masih model-model ya sapa-sapaan, gombal-gombalan. Iya, namanya lah orang-orang gombal-gombalan kayak gitu ya. Masih begitu aja nih modelnya. Gitu. Ya, belum ada di situ tuh membincangkan tentang siapa kamu, siapa dia, bagaimana kalian. Mari lihat tidak. Ini tuh hanya kayak teman tapi mesra, kayak gitu ya judulnya nih ya. Teman tapi mesra, dan kayak juga ndak yakin gitu ya bahwa hubungan ini tuh terutama dari sisi pasangannya kamu, dia ini tuh nggak yakin kalau bisa ada terjadi sesuatu yang stabil dengan dirimu di masa depan gitu. Karena kamu tuh bisa hanya salah satu orang dalam hidupnya gitu loh ya. Kamu hanya salah satu di antara sekian banyaknya pria atau wanita dalam hidupnya dia. Nah, seperti itu ya. Dan untuk sampai sejauh ini, kamu belum dipilih sama dia. Jadi ini tuh kayak indahnya relationship kalian di pasangannya kamu. Itu tuh hanya indah di ilusinya dia aja. Dia sering membayangkan kamu, dia sering teringat sama kamu, dia sering melamun tentangmu, dan dalam lamunannya dia itu tuh dia kreasikan kalau kalian itu tuh lagi beginilah, sedang begitulah, melakukan hal itukah gitu ya. Nah, lebih banyak aktivitas serunya, menyenangkannya itu tuh di dalam imajinasinya dia. Kalau di dunia nyatanya nggak ada. Sedikit-sedikit aja, tapi mungkin memang walaupun katakanlah kalian hanya bercakap-cakap aja gitu ya, dan bercakap-cakap itu tuh enggak juga terlalu panjang-panjang gitu,
Tapi dalam percakapan itu tuh ada sensasinya, ada sensasi nikmatnya gitu, ada sensasi menggairahkan gitu lah ya. Atau misalnya kalian melakukan aktivitas apa gitu ya, bercintakah gitu ya, bercinta, making love kah gitu ya. Nah itu tuh mungkin kayak making love itu enggak juga tuh kalau nyatanya ya, senyata-nyatanya ini, maaf ya, mari ngomong making love, karena ada kemungkinan besar ke arah situ, apalagi ini tuh hubungan yang memang sudah bertemu secara fisik ya, walaupun ini pacaran ya, tapi itu tuh yang kayak model pacarannya sudah western style gitu ya. Nah jadi di situ tuh mungkin enggak terlalu nikmat, tapi kayak ada yang gue nih udah bisa nih punya pengalaman dengan orang model kayak gitu. Wah, ada nih sensasi yang berbeda nih. Masih gitu-gitu nih, mari lihat. Ya. Jadi apa mau dibincangkan dalam hubungan dengan hubungan yang seperti ini gitu ya, dalam hubungan yang seperti ini gitu. Apa yang mau dibincangkan serius-serius? Dan saya rasa kedua-duanya itu tuh memang mengelakkan ya, ngelakin obrolan-obrolan yang memang obrolan obrolan dua manusia dewasa. Ini tuh seperti obrolan anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu ya. Obrolan dewasa yang cenderung vulgar, paling-paling kayak gitu nih, dirty talk gitu ya, dirty talk kayak gitu, yang membangkitkan sisi-sisi biologis, sisi-sisi kebutuhan badan, ego-ego yang ini ya, ego-ego liar dan nakal gitu ya, mari lihat. Ego-ego nakal dan liar gitu. Ini tuh masih seperti hubungan gula-gula gitu ya. Hubungan lollipop gitu. Ya. Bukan yang akan digarap dengan sungguh-sungguh, bukan. Gitu. Ini hanya dua orang yang kebetulan sudah wajar membangun kedekatan dengan lawan jenis, gitu ya. Tetap ini tuh masih kayak modelnya tuh hanya melihat sebagai dia pria, ini wanita, hanya sebatas hubungan kayak seksual, ya. Hanya melihat itu aja dulu di sini. Kalau mari tangkap, belum kayak melihat ini adalah orang dewasa yang berjumpa dengan orang dewasa lain, yang kemudian menjalani hidup dengan bersama-sama untuk sebuah hasil menjadi manusia yang lebih, atau punya kehidupan yang lebih berkualitas. Belum ada obrolan ke arah situ tuh belum ada, atau niat, itikat, motif ke arah situ tuh masih jauh lagi nih, masih jauh ya. Di situ masih jauh banget di sini. Belum ada. Keduanya di situ tuh belum ada. Dan saya rasa kamu tuh juga Virgo ya, kamu sering ketawa-ketawa gitu. Dan saya rasa ini tuh bukan pengalaman pertama kalinya kamu ya melakukan aktivitas bersama dengan lawan jenis atau orientasi seksualnya kamu seperti model kayak gini tuh. Ini tuh mari rasa bukan kali pertama, ini sudah kali kesekian gitu, atau ini menjadi kali pertama, tetapi akan ada yang berikutnya akan ada gitu. Tapi ya kecenderungannya sih ini tuh bukan kali pertama, soalnya di situ tuh kamu udah ancang-ancang gitu ya, dia akan menjadi korbanmu yang berikutnya. Gitu ya, dia akan menjadi korbanmu yang berikutnya gitu. Kalau istimewa banget orang ini, ndak ada. Ini tuh modelnya model kayak
manusia rata-rata aja. Jadi kamu tuh mungkin yang udah agak-agak senyum-senyum sinis ini ya, lihat orang ini gitu ya. Dia kayak melompat ke girangan sendiri, dia yang heboh sendiri, dia yang ngapain sendiri gitu ya. Karena misalnya kamu gombalin, misalnya kamu pura-pura memperlakukan dia seperti ratu, seperti raja ya, melihat dia malu-malu meong sama kamu, salah tingkah, wajahnya memerah, kelihatan tidak berdaya, itu tuh kamu kayak yang seneng banget gitu. Apalagi kalau misalnya dia itu tuh membalas tektokannya kamu, misalnya kamu mancing ngomong apa gitu ya, melakukan apa, dan dia mau berkolaborasi dengan kamu dalam hal itu, wah kamu tuh kayak senang gitu, puas kamu gitu ya, bisa bikin seseorang itu tuh kayaknya mengikuti hasrat keinginanmu gitu, senang kamu, kayaknya kamu itu tuh punya posisi yang berkuasa atas hidup gitu ya. Di sana secara ego, emosional itu tuh yang terasa oke banget dalam hubungan sama seseorang ini. Tapi ya mungkin kamu tuh alah, dia mah modelnya kayak si Fatimah kemarin, kayak si Nurlela, kayak si Siti, ya begitulah model-modelnya perempuan, dikit aja dipuja-puji udah tuh meleleh tuh misalnya. Atau misalnya kamu tuh cewek gitu ya, Virgo, kemudian kamu tuh yang bilang alah, di pura-pura manja-manja dikit aja pun sama dia, ngomong-ngomong yang kayak ayang gitu ya, udah leleh tuh dia. Samalah kayak si Tono, si Marno gitu ya. Kayak si Faisal gitu ya. Jadi kamu tuh udah kayak bisa menerka gitu ya, bagaimana sesungguhnya gambaran hubungannya kamu sama si seseorang ini gitu. Tapi walaupun begitu masih tetap bisa bikin kamu itu tuh merasa girang gitu ya, merasa senang gitu di sana. Dan si seseorang ini tuh kalau mari lihat ya tadi ya, mungkin dia itu tuh kayak yang udah mulai nih agak ngarep-ngarep gimana gitu sama kamu. Walaupun seperti kata Mari tadi, dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh seperti daydream. Kamu tuh seperti yang mimpi indah yang datang dalam hidupnya dia. Cuman di situ tuh dia tuh tetap tahu ya, bahwa keindahannya kamu itu tuh kok kayaknya mustahil untuk dia miliki. Gitu. Mana lagi kebetulan ya saya lihat di sini tuh kayak kata Mari di awal, bahwa dia pun bukan juga ya sama kamu seorang ya. Ada target-target dia yang lain gitu ya. Ada orang-orang lain pula yang telah hadir dalam hidupnya gitu ya. Nah jadi dia pun itu tuh memang sih udah mulai ada agak-agak butuh lebih dari kamu gitu. Hanya saja dia cepet nyadarnya. Nah ketika dia sadar, dia itu tuh semakin mewanti-wantiin dirinya. Waduh, nggak boleh kejebak nih. Jangan-jangan pun dia udah tahu ya kalau kamu tuh memang pendekar cinta gitu ya. Kamu tuh mungkin dia udah tahu kamu tuh sebenarnya siluman ya. siluman yang menjelma menjadi apa tuh namanya ya, bidadari gitu ya. Sebenarnya dia udah paham gitu ya, tetapi kok ya tetap daya tariknya kamu itu tuh cukup menggoda dirinya gitu. Nah ketika dia sadar, walah ini kan kamunya itu tuh kan ya seperti Mari sampaikan tadi ya, siluman yang menjelma berpura-pura jadi bidadari gitu. Aduh, harus cepet nih dielakkan, harus cepet nih dihindari gitu ya. Nggak boleh nih terlarut pada jurus magicalnya kamu gitu. Soalnya itu tuh bisa kayak mendatangkan minimal tuh mendatangkan predikat bodoh untuk diri dia sendiri. Nah di sana ya.
Gitu. Jadi kalau itu ceritanya yang masih PDKT atau hubungan pacaran-pacaran ora jelas. Tapi kalau ini dibawakan pembacaannya ke hubungan yang sudah masuk pada pernikahan, saya rasa kamu tuh pun tak sungguh-sungguh ya dalam pernikahan dengan istrimu ini, dengan suamimu ini gitu ya. Kok rasa-rasanya masih ada keinginan kamu tuh untuk udahlah nggak usah bertanggung jawab pada dia, nggak usah bertanggung jawab pada hubungan ini, gitu ya. Kamu kok kayaknya butuh gitu, kamu tuh butuh kepuasan emosionalnya kamu, yang Mari rasa tuh kayak kamu rasa tidak bisa dapat dari hubungan dengan istrimu ini atau dengan suamimu ini gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan agak-agak lain kamu sikit ini ya, kalau ini dibawakan ke pembacaan rumah tangga. Rasa-rasanya kamu tuh lebih seneng mau nyakitin dia daripada memperlakukan dia dengan baik. Apakah kamu sedang dendam? Apakah kamu sedang marah sama ini pasangannya kamu? Kamu punya kekecewaan yang luar biasa karena dia telah merusak-rusak harga dirimu, menjatuhkan marwahmu dan sebagainya gitu ya. Kok mengecewakan betul orang ini. Jadi sehingga kok sikapnya kamu ke orang ini tuh seperti sikap yang bolak-balik pengen menghukum dia. Gitu ya. Menghukum dia. Alih-alih kamu tuh mempertimbangkan dari sisi dirinya, kamu tuh lebih kayak mempertimbangkan sisi dirimu aja. Jadi bisa di sini tuh juga ya, mungkin kayak egomu ya, walaupun kamu sebenarnya tuh nggak punya niatan yang, kamu tuh bukan karakter psycho gitu ya, tapi kayak ada kan memang sisi gelapnya kita sebagai manusia ya, semuanya kan ada itu ya. Makanya perjuangan spiritualnya manusia itu kan mengenali sisi gelap, sehingga sisi gelap itu tuh tidak aktual dalam kehidupan nyata. Karena semua pasti ada, itu tuh udah fitur bawaan, brojol dari lahirnya udah demikian gitu. Jadi di sini tuh kayak sisi gelapnya kamu boleh jadi memang sedang pengen tampil di panggung kehidupan ini gitu loh ya. Dan si pasangannya kamu ini tuh ya ingin dia bisa harmonis, bisa baikan dalam relationship ini, dalam rumah tangga ini sama kamu. Tapi juga kalau untuk terikat dengan dirimu, saya rasa dia juga agak-agak takut gitu ya. Agak-agak takut di situ. Apalagi belakangan-belakangan ini, semakin dia sering tuh bilangin ke dirinya bahwa hubungan dengan kamu itu tuh hubungan yang dijalani sekedar sajalah. Gitu. Jadi kalian itu tuh dalam rumah tangga bisa nggak all in lagi? Bisa tidak all in? Seperti yang hanya sebatas judul aja gitu ya. Judulnya suami istri, judulnya pernikahan gitu ya. Tapi kalau untuk semangat tanggung jawab, bersemangat dalam menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri, mari lihat di sini tuh kecil banget gitu ya. Kecil banget di situ. Tapi ini tuh hubungannya kok masih seru gitu loh, masih seru walaupun di sini tuh udah tidak normal relationship rumah tangga ini, tapi keduanya merasa interaksi ini tuh masih seru untuk dilanjutkan. Nah seperti itu ya. Secara garis besar ya happy aja kamu nanti ya di bulan Juli ini, apapun jenis hubunganmu. Tapi kayak lagi banyak di situ tuh hal-hal yang bisa kamu banggakan tentang perjalanan asmaramu, perjalanan cintamu, petualangan cintamu, gitu ya. Banyak hal di situ, ya. Jadi masih kayak ternikmati dengan lika-liku yang tidak terbaca jelas ini. Keduanya masih kayak ngerasa ada sensasi nikmatnya. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Capricorn, berikut ada Aquarius, berikut ada energi dari Pisces,
masuk energi dari Gemini, kemudian di situ ada energi dari Aries, dan berikut ada energi dari Virgo. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.